Ada, ya pastilah kalau buat lihat gala pasti. Cuman saya masih mesti concern dulu terhadap apa urusan Vanes ya, yang lainnya. Maksudnya terkait dengan apa pemeriksaan yang di Surabaya, kita tetap harus pantau dulu. Terus kemudian ya masalah terutama ya tadi saya dengar di Polda Jatim sudah mulai ini ya pemeriksaan ya. Udah dinaik statusnya ke penyidikan ya. Nah, tapi memang belum bisa ditetapin tersangka. Kalau tersangka itu nanti nunggu hasil gelar dulu. Karena setelah pemeriksaan semua ini saksi dan ada saksi-saksi yang mengetahui kejadian itu, termasuk suster kan pasti kan, suster pasti diperiksa. Terus ada beberapa orang saksi pasti yang melihat kejadian langsung pada waktu terjadinya kecelakaan. Itu pasti akan diperiksa dulu, baru nanti dilaksanakan gelar, baru bisa ditentukan tersangka. Oke. Bang, ini mengenai polisi juga menyebutkan bahwa ini penyebabnya kelalaian dari pengemudi, gimana Bang tanggapannya? Kalau masalah kelalaian dari pengemudi itu dari awal pada waktu kecelakaan itu hari Kamis itu ya, saya sudah dengar itu bahwa memang sudah ada pernyataan awal dari sopir juga bahwa dia sebenarnya bahasanya apa ya, kurang konsentrasi atau seperti apa. Jadi memang kalau dari kita sendiri sebenarnya masyarakat awam juga bisa ngelihat kelalaiannya seperti apa, karena kan memang sudah tersebar kan video yang dia upload, dan walaupun sudah dihapus tapi kan ternyata banyak teman-teman di media sosial juga yang sudah keburu men-save ya, menyimpan, jadi nggak bisa ngelak lagi itu si Jordi ya. Menurut Abang sendiri berarti kena pasal berlapis atau gimana Bang? Kita pengennya pasal berlapis karena jelas kelalaiannya itu kan sudah ada menimbulkan korban jiwa, dan kita lihat di sini ini bukan kalau aku sih bukan kelalaian sebenarnya, lebih ke kesengajaan sebenarnya. Karena kan sudah tahu di jalan raya itu, di jalan tol ya, terutama tol itu sudah jelas ada rambu-rambunya, boleh kecepatan berapa. Ini kan enggak, dia posting itu aja setelah kita zoom ya, kita lihat pada waktu dia bikin video itu kecepatannya 190 km per jam. Berarti kan memang sudah bukan lagi kelalaian, memang sengaja. Makanya saya minta nanti kalau bisa dikenakannya pasalnya berlapis, kalau perlu pembunuhan sekalian. Oke. Tapi gimana Bang mengenai kondisi mungkin yang sekarang kan orang-orang mengatakan bahwa ini akan menjadi tersangka gitu si pengemudi ini. Mungkin kondisinya Abang tahu sih Bang sekarang dia di mana dan gimana kondisinya? Setahu saya supir itu memang dari awal setelah dipindah ke Surabaya memang di rumah sakit Bayangkara. Karena memang kenapa di rumah sakit waktu itu, karena nunggu psikologisnya. Mungkin kayaknya dari Polda juga disiapin tenaga psikolog atau seperti apa. Karena biar memastikan dia pada waktu nanti memberikan keterangan pemeriksaan dan kondisi normal, sehat. Oke. Abang sendiri menurut Abang sebagai lawyer gitu. Ini kan tadi Abang bilang kemungkinan mungkin akan pengennya kena pasal berlapis gitu Pak. Bisa disebutkan pasal apa aja, terus sama mungkin gini, kalau buat pasal apa aja yang bisa nanti dari penyidikan dulu. Ya, dari keterangannya nanti baru bisa pihak penyidik yang menentukan pasal-pasalnya. Kalau kita yang menyebutkan kurang pas, karena kita kan bukan penyidik, bukan yang membaca BAP-nya juga yang memeriksa dia gitu. Jadi kita tunggu aja, sabar aja dulu. Pasti akan nanti dari Polda Jawa Timur juga pasti akan memberikan keterangan kok, bahwa pasal-pasal apa yang dijerat. Kalau kita intinya mendesak agar ini dihukum seberat-beratnya, yang bisa maksimal lah intinya. Oke. Nah kalau soal Gala mungkin Bang udah tahu kan Bang, mungkin kabarnya Gala udah pulang hari ini ke Jakarta atau gimana? Oh saya udah tahu bahwa tadi pagi Gala sudah sampai Jakarta. Seperti yang saya bilang kemarin, kemungkinan besar setelah pemeriksaan, bukan pemeriksaan, setelah kondisinya membaik dan dokter bilang sudah bisa pulang, pasti akan bisa pulang gitu. Dan kemarin kan kalau salah hari Minggu kan sudah diperbolehkan setahu saya dari pihak Rumah Sakit Bayangkara. Makanya baru pagi ini kalau salah balik ke Jakarta. Abang sendiri ada niatan buat demo atau gimana mungkin Bang? Ada, ya pastilah kalau buat lihat gala pasti. Cuman saya mesti concern dulu terhadap
urusan Vanes ya, yang lainnya, maksudnya terkait dengan apa pemeriksaan yang di Surabaya, kita tetap harus pantau dulu. Terus kemudian ya masalah, terutama masalah tadi sih saya telepon sama papanya Vanes terkait dengan asuransinya juga, karena kan saya tahu tuh masalah asuransi itu. Dulu asuransi itu dibuat pada waktu Vanessa masih berurusan di Surabaya. Kita tahu persis dan kita yang bayar kok, itu dibayar lunas waktu itu. Jadi asuransi itu ada sebelum ada pernikahan dengan Bibi. Kalau yang di Surabaya. Kemudian kalau ada asuransi lain itu setahu saya yang ada Bibi, ada Gala dan ada Vanessa. Itu bertiga. Nah, tapi memang polisnya itu masing-masing setahu saya. Nah, itu juga nanti kan harus dibahas dulu. Nah, itu kan harus disesuaikan dengan hukum kita. Gimana? Karena pasti yang mewaris itu kan bukan cuma Gala, pasti ada termasuk orang tua itu sebenarnya mewaris. Nah, untuk asuransinya Gala sendiri ya pasti ya untuk Gala, karena kan Galanya masih ada. Nah, cuman kalau yang sudah nggak ada ini, itu kan harus diomongin terlebih dahulu dengan pihak keluarga, itu mestinya berembuk seperti apa. Tapi kalau yang kita bikin di Surabaya, mestinya itu di luar ini, ahli warisnya cuma bisa, setahu saya itu cuma bisa Gala sama papanya atau pihak keluarganya Vanessa lah. Papanya itu maksudnya kakek? Papanya Vanessa. Papanya Vanessa. Karena setahu saya itu ahli warisnya papanya Vanessa waktu itu. Yang ditulis. Oke Bang. Nah, tapi kan sekarang juga akhirnya banyak netizen yang beropini mengatakan bahwa oh ini kemarin kan adiknya almarhum Bibi gitu akan menguruskan asuransi itu, dan katanya malah menggiring opini banyak yang bilang bahwa wah ini adiknya Bibi itu malah pengen meraup keuntungan dari si. Nah, saya nggak mau komentari ya, maksudnya kalau netizen ngomong adik Bibi mau menguasain apa segala macam, saya nggak mau ngomong itu. Intinya kalau yang di Surabaya memang mestinya itu diserahkan ke papanya, ke Om Dodi, mestinya ya, karena memang itu saya tahu persis, karena kita yang bayar juga soalnya, kita yang bayar, kita tahu lah waktu yang di Surabaya itu. Nah, jadi ahli warisnya yang tertulis di situ Om Dodi, dan saya sudah berkomunikasi dengan Om Dodi. Intinya Om Dodi juga nggak ada masalah, intinya tetap untuk Gala, walaupun ada memang hanya Om Dodi itu, tapi udah kita omongin. Tapi kalau untuk yang di yang satu lagi itu yang ada buat Gala, Vanes sama Bibi, itu 3 polis itu karena dibikinnya setelah pernikahan, setelah adanya Gala. Nah, itu harus diomongin dulu, karena memang buat Vanes, yang Vanes ahli warisnya seperti apa, mesti disesuai aturan hukum lah intinya. Saya nggak mau ini di luar aturan hukum, mesti sesuai aturan hukum. Nah, kalau soal ini mungkin Bang, soal katanya rencana keluarga akan membuat tabungan untuk Gala, benar gak sih Bang, atau udah ada dengar gak sih Bang soal itu Bang, atau gimana? Kalau tabungan buat keluarga memang itu haknya keluarga lah, ya wajar-wajar aja. Kalau memang ada penghasilan atau uang ya, maksudnya dari almarhum yang saat ini mungkin ada di rekening siapa, di rekening Bibi atau di rekeningnya Vanes, ya itu sebenarnya murni buat buat Gala atau seperti apa, tinggal diomongin aja sebenarnya antar kedua keluarga itu. Tapi kalau saya berharap semua, intinya saya berharap ini untuk kepentingan Gala lah semuanya, karena kan Gala masih panjang ke depannya buat sekolah, buat kehidupannya dia. Terakhir mungkin Bang, untuk hak asuh tahu nggak sih Bang, mungkin akan ke siapa? Hak asuh saya kemarin sempat ngobrol ya sama papanya Vanes, seperti apa sih Om gitu. Nah, katanya sih akan dirawat bersama-sama, tapi seperti bersama-sama seperti apa saya nggak tahu, saya belum tahu seperti apa. Ya mereka lah, ini kan gini terlalu cepat juga karena ini kan belum 7 hari. Jadi semua juga konsentrasinya saya rasa keluarga ya pasti akan lebih mikirin masalah sampai 7 harian Vanessa sama Bibi. Gitu belum ngurusin ke situ. Bang, mengenai ini kan selain maksudnya kita tahu kan mungkin Gala berarti menjadi anak yang kuat gitu Bang, ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, dan banyak pihak yang akhirnya pengen istilahnya menjaga Gala atau malah pokoknya ya merawat Gala lah gitu. Gimana Abang sendiri sebagai orang lawyer yang dulu sempat dekat gitu dengan almarhum Vanessa, seperti apa mungkin kayak pengen ini nggak sih mungkin Bang, kayak mungkin membantu melihat perkembangan Gala atau gimana mungkin Bang?
Oh iya, kalau masalah siapa banyak yang mau pengen membantu, malah mau mengadopsi gala malah. ada beberapa orang lah, termasuk ada yang hubungin saya langsung juga kemarin, termasuk wakil bupati Blitar kalau nggak salah, wakil bupati Blitar. Ada teman-teman bilang itu Bu Erlangga. Bu Erlangga apa? Istri dari Pak Erlangga, Golkar kan? Itu banyak sih, ada beberapa orang lah yang sudah minta sebenarnya. Cuman kan ini semua kembali ke keluarga. Kalau ya mestinya sih ya keluarga sih lah yang lebih inilah susah senang bersama-sama, ya mestinya sih keluarga sih yang ngurus segala. Oke. Bang, sebagai lawyer, harapannya apa Bang mengenai ini nih? Sekarang kan kasusnya maksudnya kayak akan mungkin si sopir ini kan akan menjadi tersangka ke depannya. Apa mungkin untuk kasus ini harapan dari Abang sendiri? Harapan saya pengen dari pihak nanti Jawa Timur membuka cerita ini selengkap-lengkapnya. Seperti apa? Itu loh, perannya supir ini seperti apa kesalahannya itu apa, itu mestinya dibuka nanti. Intinya saya berharap dia mesti bertanggung jawab sepenuhnya, dan kalau bisa dihukum ya seberat-beratnya saya berharap itu, karena kan ini terlalu lah kalau aku bilang, dengan dia posting seperti itu dengan kecepatan seperti itu, udah tahu ada bayi ya, masih balita di dalam mobil, itu seperti apa keamanannya dengan kecepatan seperti itu. Itu sih yang mestinya lebih nanti dibuka sama Polda Jawa Timur. Dan saya percaya Polda Jawa Timur bisa nangani ini dengan baik. Karena dari awal kasus ini pada saat kecelakaan itu benar-benar Polda Jawa Timur tuh bagus banget kerjanya. Saya tahu banget. Kita lagi di sana jenazah di sana pun sudah gelar perkara gelar konstruksi langsung pada hari yang sama. Semua cepat banget. Baik dari pihak rumah sakit Bayangkara juga saya berterima kasih banget, karena benar-benar kita dibantu, dimudahkan semuanya dalam pengurusan kemarin surat kematian, terus surat jalan, semuanya dari Polda Jawa Timur benar-benar sangat membantu dan cepat banget prosesnya. Itu aja. Oke, baik. Ya, terima kasih.